Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah PT Unilever Indonesia, bentuk legalnya dan struktur kepemilikan dan tujuan perusahaan. Yang pertamanya itu ada sejarah PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang konsumsi seperti perawatan rumah tangga, perawatan tubuh, makanan, dan minuman. Perusahaan ini merupakan bagian dari perusahaan multinasional Unilever yang berpusat di Inggris dan Rotterdam, Belanda. Perusahaan ini didirikan pada 5 Desember 1933 dengan nama NF Liver Zeefabrieken di Jakarta dengan produk awal sabun bermerek Sunlight dan Lux. Seiring perkembangannya, perusahaan ini memperluas bisnisnya ke berbagai produk kebutuhan seperti melepas 15% sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Unilever Indonesia banyak melakukan perjanjian ke beberapa PT, salah satunya ke PT Anugerah Indah Pelangi yang bergerak di bidang manufaktur, pengembangan, pemasaran, dan penjualan seperti Bango. Saat ini PT Unilever Indonesia memiliki pabrik di Cikarang, yaitu bertempat di Bekasi, dan di Rungkut, yaitu di Surabaya, serta kantor pusat di BSD City, Tangerang. Perusahaan ini memasarkan puluhan merek terkenal dan menjadi salah satu perusahaan barang konsumsi terbesar di Indonesia. Yang kedua, bentuk legal PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk adalah perseorangan terbatas, yaitu yang disingkat PT terbuka. Saham perusahaan telah dicatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode UNFR. Selanjutnya, Tbk atau yang terbuka menunjukkan bahwa Unilever Indonesia merupakan perusahaan publik. Dan yang terakhir yaitu perusahaan juga berstatus penanaman modal asing atau PMA karena mayoritas saham dimiliki oleh Unilever Indonesia Holding BF. Selanjutnya ada struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan saham Unilever Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Unilever Indonesia Holding BV sebesar 85% dan sisanya untuk publik ada di 15%. Jadi guys, Unilever itu dapat uang dari dua sumber nih, yaitu di dalam dan di luar. Untuk di dalam sendiri mereka itu menggunakan laba ditahan. Nah, untuk dari luar mereka itu biasanya menggunakan dari jual saham di Bursa Efek Indonesia, sama dari utang-utangnya mereka. Jadi jalan mereka untuk mendapatkan uang itu cukup mudah guys. Jadi tidak heran kalau misalnya sumber keuangan mereka itu cukup stabil. Nah, tujuan dari analisis ini untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, kinerja operasional, serta kemampuan perusahaan dalam mengelola kas selama periode 3 tahun terakhir. Yang pertama tuh analisis laporan laba rugi, yaitu kita lihat dari laporan laba rugi selama 3 tahun terakhir pendapatan perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penjualan perusahaan membaik atau menurun. Selain itu, laba bersih perusahaan juga meningkat atau menurun, yang berarti efisiensi biaya perusahaan baik atau kurang baik. Jika laba meningkat, artinya perusahaan mampu mengendalikan biaya dan meningkatkan profitabilitas. Nah, yang kedua tuh analisis neraca. Total aset perusahaan menunjukkan kenaikan atau penurunan, yang berarti perusahaan mengalami pertumbuhan atau penyusutan aset. Dari sisi liabilitas atau kewajiban, terlihat bahwa perusahaan menambah atau mengurangi utang. Sedangkan ekuitas menunjukkan bahwa modal pemilik bertambah atau berkurang, yang mencerminkan kondisi kekayaan perusahaan secara keseluruhan. Nah, yang terakhir, analisis laporan arus kas. Dari laporan arus kas, kita dapat melihat aliran kas perusahaan. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan apakah perusahaan mampu menghasilkan kas dari kegiatan utamanya. Jika arus kas positif, berarti perusahaan dalam kondisi sehat. Sedangkan arus kas investasi dan perdanaan menunjukkan bahwa perusahaan mengelola investasi serta sumber pendanaannya. Nah, di sini studi kasus keputusan keuangan yang kita ambil yaitu keputusan dividen. Keputusan dividen oleh PT Unilever Indonesia pada tahun 2023 yang sesuai pada gambar menyatakan bahwa perusahaan tersebut menjaga antusias para pemegang saham dengan membagikan dividen sebesar 140 per saham. Namun pada tahun tersebut perusahaan mengalami penurunan karena
karena jumlah dividennya akan dibagikan lebih besar dari laba, sehingga perusahaan dapat mengalami incremental cash outflow, di mana perusahaan tersebut perlu mengeluarkan saldo dari laba tahun-tahun sebelumnya. Meskipun kebijakan dividen yang ditetapkan sebesar 140 per saham, pada data tersebut menunjukkan bahwa total dividen yang terrealisasi adalah sebesar 134 per saham. Maka dari itu, sisa yang belum dapat terrealisasi akan dicatat sebagai kewajiban perusahaan. Meskipun perusahaan menyadari bahwa membagikan dividen yang melebihi perolehan laba bersih dapat menimbulkan resiko terhadap tekanan likuiditas, manajemen perusahaan tetap memprioritaskan pemberian imbal hasil yang stabil untuk kepercayaan para pemegang saham terhadap perusahaan. Di saat ini, saya akan menjelaskan mengenai refleksi etika dan agency problem. Unilever menghadapi isu boykot yang dikaitkan dengan konflik Israel-Palestina yang dipicu oleh keputusan Ben dan Jerry menghentikan penjualan di West Bank pada tahun 2021. Isu ini menimbulkan refleksi publik dan berpotensi memicu agency problem karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Dampaknya dapat mempengaruhi reputasi serta kinerja keuangan perusahaan. Untuk merespon hal tersebut, perusahaan menjaga stabilitas bisnis dengan menerapkan prinsip good corporate governance dan meningkatkan transparansi. Jadi, kesimpulan yang didapatkan yaitu PT Unilever Indonesia memiliki kinerja yang relatif stabil sebagai perusahaan FMCG, meskipun menghadapi tekanan pada penjualan dan laba. Perusahaan juga menghadapi isu etika yang berpotensi mempengaruhi reputasi dan kinerja keuangan. Oleh karena itu, penerapan good corporate governance dan transparansi penting untuk menjaga kepercayaan investor serta menimbulkan agency problem. Sekian dari kami. Semoga video ini bermanfaat.